Pemirsa, pada tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Peringatan Hari AIDS menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kesadaran masyarakat bahwa virus HIV bisa menimbulkan penyakit AIDS. Meski belum ada obatnya, sebenarnya AIDS juga bisa dicegah dengan terapi ARV bagi mereka yang sudah dinyatakan positif HIV. Lalu seperti apa perkembangan HIV AIDS di Indonesia? Kita akan bahas kali ini. Dan di slide pertama pemirsa, kami akan tampilkan apa itu HIV dan juga AIDS ini dibedakan. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang dan juga melemahkan sistem kekebalan tubuh. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Artinya, jika ini dibedakan, HIV, orang dengan HIV belum tentu mengidap AIDS dan juga orang yang mengidap AIDS sudah dipastikan mereka terinfeksi HIV. Artinya, jika Anda diketahui ataupun terdeteksi dini terjangkit HIV, Anda bisa mencegah AIDS dengan cara mengobatinya ataupun mendapatkan terapi dari ARV. Kita akan lihat di slide selanjutnya pemirsa, ini berkaitan dengan orang dengan HIV di Indonesia. Data yang kami tampilkan ini merupakan data per September 2022 di mana estimasinya adalah di Indonesia ada sebanyak 526.841 orang dengan HIV dan juga yang hidup mengetahui statusnya bahwa di HIV adalah sebanyak 417.000 orang. Sementara itu orang dengan HIV yang saat ini sedang melakukan pengobatan terapi ARV, yaitu adalah sebanyak 169.767 orang dan juga orang dengan HIV yang virusnya tersuspensi. Ini adalah sebanyak 27.381 orang. Sementara itu, kalau kita klasifikasikan lagi dengan usia, ternyata juga HIV ini bukan hanya menyerang pada orang dewasa saja, namun juga pada anak-anak. Di mana kalau kita lihat di sini pemirsa, untuk yang paling banyak ini adalah mereka dengan usia 25 sampai dengan 49 tahun dengan persentase 70,4%. Sementara di urutan kedua ini mereka yang berusia 20 sampai dengan 24 tahun, persentasenya 15,9%. Usia di atas 50 tahun dengan persentase 7,2%. 15 sampai dengan 19 tahun ini usia remaja adalah sebanyak 3,3%. Ada juga 5 sampai dengan 14 tahun usia anak 1% dan juga bahkan usia anak di bawah 4 tahun adalah sebanyak 2%. Ini mengingatkan kita bahwa HIV bukan hanya bisa menyerang orang dewasa, namun juga bisa ditularkan kepada anak-anak. Sementara itu, kalau berbicara mengenai HIV di Indonesia, rasanya kita juga tidak akan melihat bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara-negara lainnya di ASEAN. Bahkan, ternyata Indonesia merupakan negara di ASEAN dengan tingkat HIV yang paling tinggi. Kita akan lihat datanya sebagaimana perbandingan dari HIV di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN lainnya. Yang ini sudah kami tampilkan. Di Indonesia tercatat sudah ada sebanyak 540.000 orang dengan HIV. Disusul Thailand berbeda 20.000, lebih rendah yakni sebanyak 520.000 orang dengan HIV. Ada Myanmar dan juga Vietnam dengan totalnya 200 ribuan, sementara Filipina berada di urutan kelima dengan total 140.000, Malaysia 82.000, Kamboja 74.000, Laos 15.000 dan Singapura 8.000, serta yang paling rendah yakni adalah di Timor Leste adalah sebanyak 1.400 orang yang mengidap HIV. Kita juga selama ini sudah memerangi HIV dengan berbagai cara, termasuk juga ada penyuluhan terkait dengan bagaimana cara menggunakan alat kontrasepsi dengan baik sampai dengan menghindari resiko-resiko yang berbahaya. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penyebaran HIV di Indonesia. Yang pertama adalah masih adanya mitos yang dipercayai masyarakat bahwa HIV atau AIDS ini merupakan penyakit kutukan. Padahal HIV bisa diobati terapi dengan menggunakan ARV sebelum menjadi sebuah penyakit AIDS. Kemudian juga di masyarakat stigma atau cap buruk HIV ataupun pengidap AIDS ini masih begitu tinggi sehingga ada banyak kelompok rentan yang tidak terbuka atau tidak memeriksakan statusnya sehingga tidak mengetahui status HIV sehingga penularan semakin terjadi. Ada juga kelompok denial yang meskipun mereka
mendapatkan indikasi HIV namun tidak mau memeriksakannya, pemirsa. Kemudian juga masih kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan pengaman saat melakukan hubungan seksual bebas, sehingga ini pun dipengaruhi atau memengaruhi penularan HIV di Indonesia. Dan pada momen hari peringatan AIDS sedunia ini, mari kita gunakan sebagai cara untuk dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya dari HIV yang tidak akan tertangani dengan baik jika tidak diberikan edukasi yang baik bagi masyarakat, apalagi sampai bisa menjadi penyakit AIDS bagi mereka. Jika saja Anda baru saja melakukan perilaku dengan risiko tinggi penularan HIV, ada baiknya untuk segera mungkin melakukan tes HIV agar cepat terdeteksi. Tentunya status HIV yang terdeteksi lebih dini dapat mengurangi potensi AIDS dan mengontrol penyebaran HIV di Indonesia.